Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Rendika Channel, referensinya para mahasiswa. Kali ini kita akan membahas atau saya akan memberikan tutorial ya tentang cara membuat bab 2, khususnya penelitian kuantitatif. Nah, bagi Anda yang sekarang sedang proses untuk mengerjakan bab 2, siapkan laptop Anda di depan Anda, dan bagi Anda yang akan nantinya mengerjakan bab 2 bisa simak baik-baik. Dan bagi Anda yang apabila sudah mengerjakan ini sampai selesai, sampai sidang mukonokasah, bisa Anda simak lagi, nggak apa-apa. Nanti kan bisa Anda share-share ke teman Anda, misalnya Anda ditanyai bingung masian, bisa Anda lihat dulu video ini, dan akhirnya nanti Anda tahu, langsung bisa mengajari teman Anda. Simak baik video-videonya. Baik, di bab 2 itu terdapat suatu, kalau kita membahas tentang kuantitatif ya, itu mestinya di bab 2 itu adalah landasan teori. Nah, di sini sudah saya membuatkan draftnya atau bentuk formatnya ketika nanti Anda menulis bab 2. Di sini ada bab 2 landasan teori. Nah, lalu yang subbab A itu apa yang harus dijelaskan? Nah, di subbab A itu biasanya ada yang membahas dari variabel Y-nya dulu. Tapi kalau di sini dengan kita membahas landasan teori di penelitian kuantitatif, maka di sini kita membahasnya dari variabel X-nya dulu. Jadi di sini ada variabel X. Kita bahas dulu variabel X1 yang dibahas itu pengertiannya. Nah, ini karena ini buat landasan teori, maka di sini nanti menjelaskan tentang kajian teori-teori dari para tokoh ya. Nanti untuk format cara menulisnya nanti di bawah ya. Lalu setelah ini variabel X1 ini nanti menjelaskan variabel X2. Lalu menjelaskanlah baru ini variabel Y-nya. Variabelnya baru dijelaskan. Lalu selanjutnya nanti ada penelitian terdahulu. Nah, ini penelitian terdahulu ini biasanya juga ada yang menjelaskan di bab 1. Tapi di sini karena rata-rata sebagian besar dalam pembuatan skripsi di tanah air kita ini menggunakannya penelitian terdahulu ini di bab 2. Jadi saya cantumkan di bab 2 saja. Lalu ada kerangka berpikir. Nah, ini ada juga yang menyantumkan di bab 1, juga ada yang menyantumkan di bab 2. Nanti tinggal mengikut dalam panduan karya tulis dari kampusnya Anda masing-masing ya. Lalu yang selanjutnya itu yang terakhir hipotesis. Nah, ini urutan sebagian besar landasan teori yang terdapat di buku-buku panduan di kampus-kampus Anda. Ini formatnya ya. Lalu bagaimana cara untuk menulisnya? Untuk pertama variabel X yang subbab A ini, kita scroll ke bawah dulu. Nah, di sini saya sudah membuatkan nanti gramatikanya itu bagaimana cara menulisnya. Ini perlu saya jelaskan di variabel yang sub A ini kan menjelaskan tentang variabel X1. Nah, di sub A variabel X1 ini kita jelaskan dulu pengertiannya. X1 nya itu apa? Misalnya kan ketika Anda menulis landasan teori, seharusnya Anda tuh sudah tahu tentang mana dari judul Anda itu variabel X nya mana, X1 nya mana, X2 nya mana, dan variabel Y nya itu mana. Itu Anda harus sudah mengetahui dulu. Nanti ketika landasan teori itu nanti menjelaskan tentang variabel-variabelnya itu. Sederhananya seperti itu saja. Terus pengertiannya, pada pengertian yang pertama itu dari subparagraf yang pertama, yaitu menurut A ini bagaimana, menurut tokoh A, atau menurut dari ungkapan teori-teori para tokoh-tokoh penemunya itu bagaimana, atau enggak ya pendapat-pendapat siapa gitu. Ini menurut A ini bagaimana. Nah, setelah Anda menuliskan itu menurut si A, itu nanti ada di situ Anda di bawahnya satu paragraf ini menuliskan argumen Anda sesuai dengan kutipan. Jadi ketika itu setiap paragraf ini Anda harus menuliskan argumen Anda setelah itu, tapi bukan plus argumen Anda secara kemauan Anda, bukan, tapi secara kutipan. Jadi kayak Anda itu menyimpulkan kutipannya itu yang telah Anda tulis ya menurut teori. Terus menurut si B ini misalnya apa tentang teori X1 ini, apakah menurutnya itu berbeda dengan si A, itu tuliskan saja. Langsung selanjutnya di situ Anda di bawahnya itu menuliskan argumen Anda sesuai dengan kutipannya yang Anda tulis tadi.
Nah, yang kemudian yang selanjutnya itu adalah argumen sesuai yang C ya. Anda menuliskan argumen yang C itu apa, bagaimana, seperti yang A, B itu tadi. Anda menuliskan argumen yang seperti apa, dan yang di bawahnya tadi sub atau paragraf ini itu Anda menuliskan argumen Anda sesuai kutipan. Nah, ketika Anda sudah menulis pendapat-pendapat para tokoh A, B, dan C misalnya, itu misalnya pendapatnya sama semua, misalnya A, B, dan C itu sama semua pendapatnya itu, maka Anda nanti di bawahnya dalam paragraf ini membuatkan kesimpulan pendapat A, B, dan C. Nah, secara menyeluruh itu seperti apa, Anda menyimpulkan dari situ. Menurut A, si B ini, jadi intinya dari pengungkapan A, B, dan C itu adalah ini. Nah, ketika Anda sudah mengungkapkan kesimpulan di sini pendapat A, B, dan C ini, atau enggak misalnya Anda mendapatkan suatu perbedaan pendapat-pendapat di atas, menurut A, si A itu mengiyakan dan menurut si B itu mengtidakkan, kan otomatis kita mengalami bingung di sini. Sebenarnya A dan B ini berbeda, jadi kesimpulannya bagaimana? Nah, itu ungkapkan saja. Si A itu mengungkapkan seperti ini, B mengungkapkan seperti ini, jadi hasil itu menurutnya ada yang mengungkapkan sini, ada yang mengungkapkan si C. Nah, dari sini nanti Anda kan menyimpulkan, setiap paragraf itu Anda nanti menyimpulkan, tapi menyimpulkan bukan menurut Anda, tapi menurut argumen yang terdapat pada kutipan yang ada Anda telah tulis, atau enggak menurut argumen-argumen yang sudah menjadi teori yang kebanyakan dipakai oleh para tokoh-tokoh. Nah, di situ argumen atas kesimpulan. Yang selanjutnya setelah Anda menulis kesimpulan, nanti juga menuliskan pengertian X1 yang lain. Misalnya ada Anda membuat variabel X1, nanti pengertiannya itu ada banyak misalnya. Itu nanti bisa Anda buat lagi sama seperti yang atasnya ini. Yaitu menurut siapa, langsung menurut argumen Anda, menurut siapa, menurut argumen Anda, tapi Anda ini menyesuaikan kutipan. Nah, yang selanjutnya yang B yaitu variabel X2. Ini nanti cara membuatnya ini sama dengan yang atas ini. Sama dengan yang atas ini, pengertian, menurut, dan sesuai argumen Anda, kutipan, itu nanti sama cara membuatnya seperti itu. Yang selanjutnya di C misalnya, ini langsung masuk ke variabel Y-nya, dan cara membuat variabel Y itu sama juga nanti sama yang seperti atas ini, menurut A, menurut B, menurut C, dan nanti argumen kesimpulan Anda itu sama seperti itu. Jadi Anda tinggal mencantumkan sebuah teori langsung setiap paragraf itu Anda nanti menyimpulkan, dan nanti di bawahnya nanti diberi kesimpulan lagi, kesimpulan atas seluruh jawaban argumen-argumen pada teori-teori yang telah disebutkan di atas. Di variabel Y-nya ini juga sama. Nah, yang selanjutnya ini adalah penelitian terdahulu ya. Penelitian terdahulu ini kita harus menuliskan apa? Di sini penelitian yang berisi tentang penelitian yang dilakukan oleh orang lain yang memiliki kesamaan tema dengan kita. Jadi kita harus mengisi di penelitian terdahulu itu adalah peneliti-peneliti yang memiliki kesamaan judul dengan kita. Nah, setelah kita mengisi dan mengulas suatu perbedaannya, jadi kita harus cari tahu perbedaan dari penelitian-penelitian terdahulu. Terus kita ulas satu persatu penelitian tersebut, itu apa yang diulas ya. Pertama dari informannya, jadi dari penelitinya itu siapa, itu nanti kita cantumkan. Terus nanti dia menggunakan metode apa, terus ciri khas dari penelitiannya sebelum kita itu apa, itu nanti kita ungkapkan, dan hasil penelitiannya apa. Lalu kita cari perbedaannya dengan penelitian yang kita akan lalui atau kita jalani itu apa. Nah, itu nanti kita ungkapkan pada penelitian terdahulu. Di penelitian terdahulu ini cara menulisnya tuh ada dua macam. Ada yang menulisnya dengan satu model paragraf-paragraf, ada juga yang menuliskan dengan model tabel ya, dengan model tabel. Jadi tergantung nanti memintanya pembimbing Anda. Biasanya ini sesuai dengan pembimbing. Ada yang pembimbing memintanya untuk memakai tabel, ada juga pembimbing yang untuk membuat suatu paragraf-paragraf di penelitian terdahulu ini. Nah, yang kemudian ini adalah kerangka berpikir. Dalam penulisan kerangka berpikir ini berisi tentang diagram dan narasi garis besar atas penelitian yang Anda lakukan. Jadi di sini Anda buat diagram. Kalau misalnya Anda belum bisa membuat diagramnya, nanti bisa cek di video saya ini yang atas ini, cara membuat cara berpikir, kerangka berpikir. Nah, di situ bisa Anda cek.
Nah, di sini ini Anda setelah membuat diagram tersebut, nanti jangan lupa Anda harus menarasikan bagaimana nanti kinerja dari kerangka berpikir Anda, bagaimana nanti alurnya pembahasan dari kerangka berpikir Anda. Jadi ketika Anda sudah membuat diagram, Anda sudah membuat narasinya, nanti maka itu para penguji, para pembimbing itu ketika dia melihat penelitian Anda dengan melihat kerangka berpikirnya, dia sudah dapat mengetahui bahwa oh nanti jalannya penelitian Anda itu seperti bagaimana. Itu lebih jelas, lebih baik malahan. Dan yang selanjutnya, yang terakhir itu dalam pembuatan bab 2, yaitu adalah apa? Hipotesis. Nah, hipotesis ini mengapa diwajibkan dalam suatu penelitian kuantitatif? Karena itu menyangkut nanti pradugaan sementara, kesimpulan sementara mengenai hasil penelitian kita berdasarkan teori yang ada. Jadi jangan kita menduga-duga tapi tidak ada teorinya, tapi kita harus menduga-duga hasil sementara yang kita teliti itu dengan teori-teori yang telah ada. Nah, cara membuatnya sendiri ini bisa juga model paragraf, tapi sesuaikan dengan buku panduan Anda. Untuk cara penulisannya ya, yang penting dalam penulisan di bab 2 ini, kesemuanya ini harus menurut EYD yang baik dan benar. Jangan Anda menuliskan dengan EYD yang sembarangan, yang mana sub-subbabnya ini, misalnya subbabnya ini tidak berurutan, atau sub-subbabnya ini tidak sesuai dengan aturan A langsung ke I gitu, jangan, tapi A langsung 1 terus B dan seterusnya. Nah, ketika Anda menuliskan dengan rapi dan benar dan sesuai dengan buku panduan, maka Anda sudah membuat bab 2 dengan baik. Lalu ketika Anda misalnya sering dibingungkan oleh plagiarisme misalnya, yaitu Anda berarti disuruh membuat dengan model parafrasa. Jadi ketika Anda mengutip suatu teori, jadi jangan Anda copy paste langsung teorinya itu, tapi Anda ungkapkan dengan bahasa sendiri. Anda pahami, Anda ungkapkan dengan bahasa sendiri, tapi tetap menurutnya si A misalnya, tetap menurutnya si B, tapi dengan ungkapan bahasa Anda sendiri. Itu sudah merupakan ungkapan dari model parafrasa ya. Lalu Anda nanti argumenkan di bawahnya itu secara teoritis menurut Anda. Nah, itu cara membuat landasan teori. Oke, mungkin sekian dulu video saya. Apabila masih ada yang dibingungkan, bisa Anda tanyakan di kolom komen di bawah ini. Tetap subscribe channel saya, klik tombol like-nya apabila Anda suka, share ke teman-teman Anda apabila membutuhkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.